warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Rekan-rekan sahabat iman yang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat untuk bisa menyimak kajian dari Biman. Kali ini saya akan menyampaikan yaitu tentang bagaimana kita membuat target di bulan Ramadan dan merealisasikannya. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia di mana Rasulullah SAW memotivasi kita agar kita bisa memiliki aktivitas yang lebih daripada bulan-bulan yang sebelumnya. Namun kita juga perlu mengetahui bagaimana cara untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang mulia tersebut, yang bukan hanya baik secara kuantitas tapi juga secara kualitasnya. Ada 5 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu bagaimana kita menetapkan identitas atau profil atau gambaran besar yang ingin kita capai. Ini sebenarnya sejalan dengan apa yang ditulis atau ini sejalan dengan apa yang Allah firmankan dan kita juga sudah hafal, yaitu di surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa puasa tujuannya adalah untuk mendapatkan predikat. Puasa tujuannya adalah untuk mendapatkan predikat takwa. Takwa ini adalah identitas. Namun identitas ini juga bisa kita buat menjadi hal-hal yang lebih definitif lagi. Misalnya kita ingin menjadi seorang hafiz Al-Quran, atau kita ingin menjadi seorang yang dermawan, atau kita ingin menjadi yaitu misalnya orang yang memiliki pengetahuan yang luas. Identitas ini menjadi awal dari kita menetapkan target sebelum kita melangkah pada aktivitas yang berikutnya. Karena ini menjadi gambaran besar dari aktivitas-aktivitas yang akan kita buat berikutnya. Langkah yang kedua yaitu kita menurunkan menjadi aktivitas. Ketika identitas-identitas tersebut sudah kita tetapkan, maka aktivitasnya bisa kita buat. Misalnya ketika kita ingin menjadi seorang hafiz Al-Quran, tentu aktivitasnya adalah membaca dan menghafal Al-Quran. Kalau kita ingin misalnya menjadi seorang yang dermawan, berarti aktivitasnya adalah bersedekah. Kalau kita ingin memiliki pengetahuan yang luas, misalnya aktivitasnya kita mengikuti kajian atau membaca buku. Jadi mudah saja setelah kita punya gambaran besar identitas yang ingin kita dapatkan, kita turunkan menjadi aktivitas. Langkah yang ketiga yaitu kita membuat formula kebiasaan. Apa itu formula kebiasaan? 3, yaitu tanda, kebiasaan, dan yang ketiga adalah ganjaran atau reward. Tanda kebiasaan itu bisa bermacam-macam. Biasanya ada 2, yaitu tanda waktu dan tanda tempat. Apa artinya? Yaitu ketika tanda-tanda ini muncul, kita bisa melakukan aktivitas yang sudah kita susun sebelumnya. Tanda waktu misalnya, kita bisa menggunakan tanda misalnya habis. Tanda waktu misalnya, kita bisa menggunakan yaitu setelah sholat subuh misalnya. Kita sudah menetapkan aktivitasnya adalah tilawah Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Lalu kita bisa menggunakan tanda waktu yang lainnya. Misalnya tanda waktu setelah sholat fardu, atau juga tanda waktu sebelum kita berbuka, atau tanda waktu sebelum kita tidur. Banyak sekali. Dalam satu hari kita bisa punya kesempatan 24 jam menetapkan tanda waktu dari aktivitas yang sudah kita susun pada bagian sebelumnya. Ada tanda lain yang juga bisa kita gunakan yaitu tanda tempat. Ketika kita berada pada tempat-tempat tertentu secara rutin setiap hari, kita bisa menggunakannya sebagai tanda. Misalnya ketika kita masuk ke masjid misalnya, kita biasa ke masjid setiap hari
Lalu kita melakukan apa? Kita memasukkan sedekah kita di kotak amal masjid tersebut. Nah, itu artinya kita menjadikan masjid sebagai tanda aktivitas kita. Atau tempat-tempat yang lain, bisa jadi ruang kerja kita atau ruang ibadah kita yang kita temui biasanya adalah yang setiap hari. Ini bisa digunakan sebagai tanda. Kemudian yang ketiga setelah formula yaitu tanda, ada kebiasaan yang sudah kita tetapkan yaitu reward. Reward ini adalah ganjaran atau manfaat atau boleh dikatakan rasa puas yang bisa kita dapatkan setelah kita melakukan aktivitas tersebut. Reward ini bisa kita desain secara khusus atau ya kita bisa dapatkan saja, yaitu bisa rasa kepuasan tadi. Misalnya ketika kita sudah melakukan aktivitas membaca Al-Quran setelah sholat subuh, lalu kita merasa senang, kita merasa puas, kita merasa lapang, nah itu berarti sudah ada rasa atau reward yang kita dapatkan. Bisa juga kita desain dengan misalnya kita melakukan aktivitas pencatatan. Ketika kita sudah melakukan keberhasilan dari satu aktivitas, lalu kita tandai, entah itu di lembar kertas atau bisa juga di handphone kita, dan ini biasanya bisa menjadi rasa kepuasan tersendiri ketika kita sudah melakukannya secara rutin dari hari ke hari. Yang keempat yaitu bagaimana kita melakukan aktivitas pemantauan. Ketika formula kebiasaan yang sudah kita buat, lalu kita pantau. Misalnya tadi, kita setelah sholat subuh membaca Al-Quran, lalu kita merasa senang. Lalu kita pantau, hari pertama berhasil atau tidak, hari kedua berhasil atau tidak, dan seterusnya. Ini kita lakukan setidaknya misalnya untuk 7 hari pertama. Dari sini kita akan bisa melihat sejauh mana keberhasilan formula kebiasaan yang kita buat. Memang idealnya berhasil. Tetapi kalaupun tidak berhasil, tidak masalah. Apa yang perlu kita lakukan? Kita lakukan revisi dari formula kebiasaannya. Revisinya apa? Biasanya ada di tandanya atau ada di rewardnya. Misalnya tandanya awalnya adalah setelah sholat subuh. Lalu ketika kita melakukannya, ternyata lebih banyak tidak berhasilnya. Kita bisa lakukan perubahan. Misalnya, yaitu kita lakukan setelah sholat zuhur misalnya. Atau kita lakukan sebelum berbuka misalnya. Nah, kita bisa lakukan variasi atau perubahan setelah kita mengetahui hasil dari pantauan kita. Sampai kemudian kita temukan formula kebiasaan terbaik yang tepat untuk diri kita. Buat saya misalnya, setelah sholat subuh itu setelah sholat subuh saya biasa melakukan aktivitas tilawah, kemudian zikir, dan kemudian ditutup dengan sholat syuruk. Nah, itu adalah satu paket yang sudah biasa saya lakukan. Tetapi kalau itu tidak berhasil, saya biasanya mengubahnya menjadi setelah sholat zuhur atau sebelum sholat maghrib. Nah, ini adalah contoh ketika kita berhasil melakukan pemantauannya dari hari ke hari, kita akan mendapatkan hasil apakah ini berhasil atau tidak, dan kemudian kita melakukan improvement. Langkah yang kelima, yang terakhir, yaitu bagaimana kita menyesuaikan atau melakukan adjustment dari kebiasaan yang kita lakukan sampai itu mudah dilakukan. Sahabat sekalian, memang membuat target lalu membuat formula kebiasaan ini tidak mudah dilakukan, tetapi harus atau bisa dilakukan ketika kita melakukannya dalam cara yang mudah. Ketika misalnya membaca Al-Quran, yaitu kita targetkan 1 hari 1 juz, lalu formula kebiasaannya ketika kita sekali membaca itu kita 5 halaman membacanya. Kalau ternyata itu masih dirasa susah, kita turunkan. Mungkin bisa jadi hanya 1 halaman saja. Tidak masalah. Yang penting adalah kita bisa memudahkan kebiasaan sehingga tidak ada lagi kata tidak mungkin untuk kita melakukan aktivitas tersebut. Ini bukan berarti kita menurunkan identitas yang tadi kita sudah tetapkan di awal. Misalnya kita ingin menjadi seorang hafiz. Tidak, target itu tetap ada. Tetapi yang kita lakukan di tahap terakhir ini adalah bagaimana kita memudahkan aktivitas-aktivitas yang menjadi jalan untuk mencapai kita mencapai target yang besar itu, agar kita pasti bisa melakukannya. Jangan sampai kemudian
karena targetnya begitu besar, aktivitasnya juga begitu besar, lalu kita kesulitan sehingga akhirnya kita frustasi dan tidak mau melakukan aktivitas yang sesungguhnya itu baik untuk kita. Jadi bagian yang terakhir ini adalah bagaimana kita memudahkan sampai tidak ada lagi kata tidak mungkin untuk kita melakukannya. Walaupun demikian, nanti pada bagian tertentu dan pada tahapan tertentu kita akan nanti meningkatkannya lagi tahap demi tahap. Demikian 5 langkah yang bisa kita lakukan untuk kita mencapai target dan merealisasikan selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.